maka bagimu dosa al-arisiyin. Al-arisiyin adalah dosanya para petani yang ada di negeri itu. Artinya engkau akan menanggung dosanya orang-orang yang lemah, karena dia yang menyebabkan kelanggengan perbuatan syirik, karena tidak masuk Islam dan tidak mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Kemudian Nabi membacakan ayat dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 64. Wahai ahlul kitab, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun, dan seandainya mereka berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika risalah ini sampai kepada Kaisar Romawi, maka Kaisar memanggil Abu Sufyan bin Harb. Waktu itu dia masih kafir, yang berada di antara kafilah Quraisy. Mereka adalah pedagang di negeri Syam. Dalam waktu tenggang yang diberikan Rasulullah kepada Abu Sufyan dan kafir Quraisy, artinya Abu Sufyan pada waktu itu datang ke Romawi untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang menjelaskan dia berdagang ke Romawi. Kemudian waktu itu surat Nabi sampai. Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir. Dia tanya, bagaimana tentang orang yang datang di tengah-tengah kalian? Artinya yang mengirim surat ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kau tahu tentang orang itu? Dijawab oleh Abu Sufyan. Ini masih kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, yang diperintahkan oleh Muhammad yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tinggalkanlah ucapan yang berasal dari nenek moyang. Beliau merintahkan melaksanakan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan diri dan hubungan silaturahmi. Disampaikan dengan benar oleh Abu Sufyan. Dan antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari tentang hadis ini, dalam Sahih Bukhari di kitab Permulaan Wahyu, Bada'il Wahyi. Di situ kata Abu Sufyan, yang diperintahkan oleh Muhammad, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'mur bis salati was sidqi wal afafi was silah. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Menyuruh untuk salat, berlaku jujur, berkata jujur, kemudian menjaga kehormatan diri dan menyambung silaturahmi. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini yang didakwakan oleh Nabi. Pertama kali yaitu u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sebagaimana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi dakwah yang dikatakan dakwah itu yang paling pokok, yang paling asas, mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang paling asas. Ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah wa anni rasulullah fa in hum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa in hum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim fa in hum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madhlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ketika Nabi mengutus ke negeri Yaman, sungguh engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah seruan yang pertama, dakwah yang pertama yang kau sampaikan kepada mereka agar mereka bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dalam riwayat yang lain,
agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dan aku adalah Rasulullah. Dan apabila mereka mentaatimu dalam urusan tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatimu dalam urusan itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam urusan itu, maka hati-hatilah engkau dengan harta mereka yang mulia. Dan takutlah dari doa orang yang dizalimi, karena sungguhnya tidak ada hijab penghalang antara doa itu dengan Allah SWT. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Di dalam hadis ini antum perhatikan, yang pertama kali diajak umat ini, kalau dia orang kafir suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia muslimin tetap diajak apa? Untuk mentauhidkan Allah. Diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Diajak untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian yang kedua, disuruh mereka untuk sholat. Tentunya sholat bukan sekedar sholat. Diperhatikan soal waktunya, diperhatikan soal kaifiatnya, diperhatikan soal khusyuk dan tumaninahnya, diperhatikan soal berjamaahnya. Kemudian setelah itu sampaikan tentang masalah zakat. Setelah itu dijelaskan oleh Nabi, hati-hati tentang harta mereka yang mulia. Maksudnya dulu mengambil harta itu zakat, apakah itu onta atau sapi atau kambing, itu ada di antara kambing yang dicintai oleh si pemilik, atau onta yang dicintai oleh si pemilik, atau sapi yang dicintai, maka jangan kamu ambil. Dari zakat itu kamu ambil yang dia serahkan, jangan kamu ambil yang dia cintai. Makanya disebutkan, hendaklah kamu iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati, jangan kamu ambil harta dia yang terhormat. Sebagaimana kalau kita masuk ke rumah orang, kita pun nggak boleh duduk sembarangan, nggak boleh duduk di tempat kemuliaan. Umpamanya ada bangku 5, kursi 5, ada satu kursi yang si tuan rumah biasa duduk tempat itu, maka nggak boleh kita duduk, kata Rasulullah. Sampai kita dipersilakan, fadhol duduk di tempat ini. Kalau nggak boleh. Masuk ke rumah orang, lihat di mana saya duduk, tanya kepada sahibul bait, di mana saya duduk. Kalau disuruh duduk tempat itu, kita duduk tempat itu. Kalau duduk tempatnya dia, kita duduk. Kalau tidak diizinkan kita mau duduk tempatnya dia, tidak boleh. Wala taqud ala takrimati, kata Rasulullah. Begitu juga masalah harta yang kita ambil dalam zakat ini. Kemudian Nabi mengatakan lagi, hati-hati doanya orang yang dizolimi, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Termasuk doanya orang fajir yang jahat. Kalau ada orang yang jahat, langsung kita pukul saja dia, kita ambil hartanya. Kalau dia berdoa, makbul doanya. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in kana fajiran. Dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran. Meskipun kafir, enggak boleh kita menzalimi orang. Enggak boleh. Hadisnya semuanya sahih riwayatnya tentang itu. Jadi enggak boleh kita berbuat zalim. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, kita melihat bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu dakwanya dakwah tauhid. Yang paling penting kita dakwakan kepada umat ini tauhid. Bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Semua nabi, antum bisa lihat ayatnya. Yang pertama dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Surah 16 ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi adh-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullah, hendaklah akan beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, tinggalkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Di antara mereka yang dapat hidayah dari Allah, di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalan kalian di muka bumi dan lihat akibat orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Yang kedua, antum lihat dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25.
"Wa ma arsalna min qablika min rasulin